Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang mulia, di malam yang penuh ketenangan ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk hadir dalam keheningan hati. Tarik nafas dalam-dalam dan biarkan segala beban dunia perlahan mengendap. Di sini, di ruang sunyi ini, kita akan bersama-sama menyusuri jalan kembali kepada Allah melalui kekuatan istighfar yang sederhana namun luar biasa. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tanyakan pada dirimu sendiri dengan lembut. Sudahkah aku memberi ruang untuk pengampunan dalam hidupku? Sudahkah aku siap menerima perubahan yang lahir dari kesadaran dan taubat? Jika jawaban itu masih samar, jangan khawatir. Karena setiap perjalanan dimulai dengan satu langkah kecil. Dan malam ini, langkah itu bisa menjadi istighfar yang penuh harap dan keikhlasan. Mari bersama ucapkan dalam hati, Astaghfirullah. Rasakan getarannya di dalam jiwa, dan jika kau ingin, bagikan di kolom komentar. Satu kata yang mengingatkanmu untuk terus kembali, untuk terus memperbaiki diri. Selamat datang dalam perjalanan yang menenangkan, membuka pintu rahmat, dan mengubah hidup dengan istighfar 333 kali setiap malam. Bersiaplah menyelami perubahan yang lembut tapi hakiki. Bab 1. Istighfar dan kesadaran diri. Saat malam mulai menutup langitnya dengan selimut gelap dan dunia berangsur-angsur hening dari hiruk-pikuk siangnya, ada satu suara yang seharusnya mulai bergema dari hati yang sadar. Astagfirullah. Bukan sekadar lafaz di bibir, tetapi rintihan dari dalam jiwa yang sadar bahwa hidup ini terlalu rapuh untuk dilalui tanpa pengampunan dari Tuhan. Istighfar adalah bahasa kejujuran yang paling murni. Ia tidak dibungkus oleh kepura-puraan, tidak dilapisi oleh topeng sosial. Ia adalah permohonan maaf yang hanya bisa keluar dari mereka yang benar-benar sadar akan kekeliruan dirinya. Sadar bahwa banyak hal dalam hidup ini berjalan tidak sebagaimana mestinya, karena kita terlalu sering lupa siapa diri kita dan kepada siapa kita bergantung. Ada sebuah kekuatan luar biasa yang lahir dari pengakuan. Pengakuan bahwa kita telah lalai, bahwa ada banyak kesalahan yang kita lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak kita sadari. Kesadaran ini bukan kelemahan, justru dari sanalah kekuatan ruhani bermula. Sebab ketika seseorang mulai jujur kepada dirinya sendiri, maka ia telah membuka satu gerbang besar menuju perubahan sejati. Orang-orang yang bangga dengan dirinya tidak akan pernah benar-benar mengenal Tuhan. Tetapi mereka yang sadar bahwa dirinya penuh celah, itulah yang akan merasakan bagaimana Allah memeluk dengan kasih-Nya. Istighfar bukan sekadar meminta ampun, tapi juga pengakuan bahwa kita butuh bimbingannya setiap saat, bukan hanya ketika terdesak oleh masalah. Cobalah rasakan, setiap kali kamu mengucap Astagfirullah, ada getaran halus yang menyentuh kalbu. Bila itu dilakukan dengan kesungguhan hati, maka bukan hanya kata yang keluar, tetapi jiwa pun turut menunduk. Dalam istighfar 333 kali, kamu tidak sedang menghitung pahala. Kamu sedang memahat lembut dinding hati yang mungkin telah lama keras, retak, atau beku. Dan seperti air yang menetes perlahan, tapi terus-menerus, kalimat istighfar itu akan mulai meresap ke dalam lapisan hati yang terdalam. Ia membersihkan bukan hanya dosa, tapi juga dendam, iri, kecewa, dan perasaan tak berguna yang telah lama menggerogoti ketenanganmu. Seringkali kita merasa lelah bukan karena dunia terlalu berat, tetapi karena kita memikul beban dosa yang tak pernah kita sadari. Dan setiap malam saat kamu duduk sendiri, tangan di pangkuan, mata terpejam, lalu melafazkan istighfar satu demi satu hingga 333 kali, kamu sedang mengurangi beban itu sedikit demi sedikit. Kamu sedang membebaskan dirimu sendiri. Tidak ada saksi, tidak ada penonton, hanya kamu dan Allah. Dalam keheningan itu, kamu mulai mendengar kembali suara hatimu yang dulu tenggelam. Kamu mulai bisa menangis bukan karena sakit, tapi karena merasa disentuh oleh kasih sayangnya. Inilah fase awal perubahan, saat kamu tak lagi berlari, tapi memilih diam dan kembali. Mereka yang menjadikan istighfar sebagai kebiasaan malam akan menyadari betapa hidup yang dulu terasa sempit kini mulai terbuka. Bukan karena masalah hilang, tapi karena hatinya menjadi lapang. Bukan karena hidup menjadi mudah, tapi karena jiwanya menjadi kuat.
Dan semua itu dimulai dari kesadaran bahwa kita ini lemah, penuh kesalahan, dan sangat membutuhkan ampunan Allah. Tidak perlu menunggu hidupmu hancur dulu untuk memulainya. Cukup hadir malam ini. Duduklah dalam keheningan, ucapkan istighfar 333 kali dengan sepenuh hati. Dan lihat bagaimana Allah akan mulai mengubah hidupmu. Bukan dengan keajaiban yang memukau mata, tapi dengan ketenangan yang menaklukkan jiwa. Bab 2. Rahasia angka dan disiplin jiwa. Angka 333 bukan sekadar jumlah. Ia adalah simbol kedisiplinan dan ketekunan yang dijalin dalam benang-benang zikir. Banyak orang meremehkan kekuatan repetisi, padahal disitulah ruh perubahan bermula. Ketika kamu memilih untuk mengucapkan istighfar sebanyak 333 kali setiap malam, kamu sedang mengikat dirimu dalam sebuah janji kepada Tuhan, bahwa kamu tidak akan pergi tidur sebelum meminta ampunan atas segala yang mungkin kau abaikan dalam sehari. Ini bukan soal seberapa banyak dosamu, tapi seberapa sungguh kamu ingin kembali. Dan dalam konsistensi itu, Allah menanamkan ketenangan dalam hatimu, sedikit demi sedikit, malam demi malam. Disiplin spiritual bukan hal yang bisa dibentuk dengan teori. Ia dilatih melalui pengulangan yang penuh makna. Mengucap astagfirullah hingga 333 kali setiap malam membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kesadaran penuh. Mungkin di awal terasa berat, terasa membosankan, terasa seperti kewajiban yang dipaksakan. Tapi di balik rasa itu, sebenarnya jiwamu sedang diberi pelatihan agar terbiasa kembali kepada Tuhan, agar tidak lalai dalam kenikmatan dunia yang melenakan. Ini bukan soal berapa lama kamu beristighfar, tapi apakah setiap lafaznya mengajakmu untuk menunduk lebih dalam. Bayangkan saja, saat orang lain tertidur dengan pikiran penuh keresahan, kamu sedang duduk tenang memanggil nama Allah, mengakui segala kekuranganmu, dan mengulangi permohonan ampun itu hingga angka ke-333. Lalu kamu tutup dengan doa, mungkin disertai air mata, atau hanya keheningan yang lembut. Disitulah Allah mengubahmu, bukan secara drastis, tapi secara halus. Kamu mulai merasa lebih ringan, lebih jujur pada diri sendiri, lebih tenang menghadapi kehidupan yang tak selalu adil. Itulah kekuatan dari sebuah komitmen ruhani, mengikat hatimu kepadanya dengan jumlah yang tidak sedikit, namun cukup untuk membuatmu tenang dan jujur. Dan jangan salah, setiap malam kamu melakukannya, syaitan akan merasa gelisah. Sebab kamu sedang membentengi hatimu dari kelalaian. Kamu sedang menciptakan medan cahaya yang tidak bisa ditembus oleh bisikan-bisikan negatif. Disiplin dalam istighfar 333 kali ini seperti membangun benteng spiritual. Bukan untuk menyombongkan kesucian, tapi untuk menjaga agar kamu tidak kembali jatuh dalam kubangan yang sama. Maka meski terkadang kamu merasa lelah, tetaplah lanjutkan. Karena setiap kali kamu bertahan, satu lapisan kegelapan dalam jiwamu sedang digantikan oleh cahaya ampunan. Dalam kehidupan yang penuh godaan dan kebisingan ini, istighfar 333 kali setiap malam adalah bentuk perlawanan paling sunyi tapi paling kuat. Ia tidak membutuhkan panggung, tidak perlu disaksikan orang lain, tapi perubahan yang ia bawa sangat nyata. Disiplin itu akan mengubah cara kamu berbicara, berpikir, dan merasakan. Kamu akan lebih mudah memaafkan, lebih ikhlas dalam memberi, dan lebih lapang dalam menerima takdir. Semua itu berawal dari satu keputusan kecil, untuk duduk, menyendiri, dan mengulang istighfar malam demi malam. Maka mulailah malam ini. Karena yang kamu perjuangkan bukan hanya ketenangan, tapi keselamatan jiwamu sendiri. Bab 3. Membersihkan luka batin dengan istighfar. Setiap manusia membawa luka. Ada yang terluka karena pengkhianatan, ada yang hancur oleh harapan yang tak pernah terwujud, dan ada pula yang hatinya retak karena beban masa lalu yang tak kunjung sembuh. Luka-luka ini terkadang tidak tampak dari luar, tapi terasa sangat nyata di dalam. Ia menghantui tidurmu, mengganggu ketenanganmu, dan membuatmu merasa sepi meskipun dikelilingi banyak orang. Dan di saat tak ada yang bisa menyembuhkan luka batin itu, istighfar datang bukan sebagai pelarian, tapi sebagai obat yang bekerja pelan-pelan,
menenangkan, merangkul, dan membersihkan. Mengucap astagfirullah 333 kali bukan hanya meminta maaf atas dosa, tapi juga pengakuan bahwa kita lelah memikul semuanya sendirian. Bahwa kita ingin menyerahkan beban ini kepada Allah yang Maha Lembut. Karena seringkali luka itu bukan karena salah orang lain, tapi karena kita terlalu memaksa, terlalu berharap pada makhluk, terlalu kecewa pada dunia yang memang diciptakan tak sempurna. Maka istighfar menjadi cara kita menyembuhkan diri, bukan dengan melupakan, tapi dengan memaafkan, menerima, dan berserah. Allah tidak hanya Maha Pengampun terhadap dosa, tapi juga Maha Menyembuhkan bagi hati yang patah. Ketika kamu konsisten dalam istighfar, terutama di malam hari, kamu sedang membuka saluran ruhani antara hatimu dan Tuhanmu. Luka-luka yang dulu kamu sembunyikan mulai terangkat ke permukaan dan dipeluk oleh kasih sayangnya. Bukan dalam bentuk kata-kata, tapi dalam bentuk ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Kamu mulai bisa menangis bukan karena luka, tapi karena merasa dipahami dan dicintai oleh yang tak pernah meninggalkanmu. Istighfar juga mengajarkan kita bahwa tidak semua harus dilawan, tidak semua harus dibalas. Ada saatnya kamu cukup berkata, "Ya Allah, aku lelah, ampuni aku, sembuhkan aku." Dan dari situlah kekuatan baru tumbuh. Bukan kekuatan untuk membalas, tapi kekuatan untuk berdamai. Istighfar menguatkan kita untuk menata ulang makna sakit. Bahwa mungkin luka itu memang harus ada, agar kita kembali mencari Tuhan. Dan ketika kamu menyadari itu, kamu tak lagi membenci masa lalu. Kamu mulai menerimanya sebagai bagian dari jalan pulangmu. Setiap malam kamu duduk dan mengucap istighfar, kamu sedang mengusap luka-luka itu dengan tangan cinta. Dan perlahan, kamu akan merasakan perubahan. Kamu tidak mudah tersinggung, tidak mudah cemas, tidak mudah marah. Kamu mulai mengenal rasa cukup, rasa tenang, rasa ikhlas. Bukan karena masalah hilang, tapi karena hatimu telah dimandikan oleh cahaya ampunan. Dan semua itu berawal dari keberanianmu untuk duduk di malam sunyi, lalu berkata pada Tuhan, "Ampuni aku dan sembuhkan aku." Bab 4. Pintu rezeki yang terbuka lewat istighfar. Banyak orang mengejar rezeki dengan cara yang melelahkan, dengan pikiran yang terus gelisah, dan dengan usaha yang kadang tidak selaras dengan restu langit. Tapi sedikit yang menyadari bahwa rezeki tidak hanya datang dari kerja keras, ia juga datang dari keberkahan hati yang bersih. Dan hati yang bersih tidak bisa dicapai tanpa taubat. Maka istighfar bukan hanya alat pembersih dosa, tetapi juga magnet rezeki. Setiap kali kamu beristighfar dengan tulus, kamu sedang membuka satu pintu keberkahan yang mungkin selama ini tertutup karena dosa-dosa yang belum kau sadari. Al-Quran tidak hanya menjanjikan ampunan bagi yang beristighfar, tapi juga menjanjikan limpahan rezeki dari arah yang tak terduga. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepadamu dan membanyakkan harta serta anak-anakmu. Quran Surah Nuh 10-12. Ayat ini bukan janji kosong, ia adalah hukum langit yang hanya bisa dibuktikan oleh mereka yang tekun beristighfar. Bukan sekali-sekali, tapi konsisten, saban malam hingga angka ke-333 menjadi bagian dari hidup. Cobalah lihat kehidupanmu dari sudut yang berbeda. Mungkin rezekimu bukan terhambat karena kurang kerja keras, tapi karena hatimu terlalu penuh dengan beban, keluhan, dan dosa kecil yang menumpuk. Rezeki itu seperti air dan dosa itu seperti lumpur. Maka semakin bersih hatimu, semakin jernih aliran itu turun ke hidupmu. Dan istighfar adalah sapu halus yang membersihkan saluran itu tanpa kamu sadari. Ia mengalirkan rezeki dalam bentuk yang luas. Bukan hanya uang, tapi juga kesehatan, ketenangan, relasi yang baik, peluang yang datang tiba-tiba, dan orang-orang yang mendukung langkahmu. Ada kisah para ulama yang hidupnya sangat sederhana, tapi penuh berkah. Mereka tidak memiliki kekayaan duniawi yang mencolok, tapi setiap kebutuhannya selalu tercukupi dengan cara yang indah. Apa rahasianya? Mereka banyak beristighfar. Mereka tidak mencari dunia, tapi dunia yang mengikuti mereka. Inilah pelajaran besar bagi kita yang terlalu sering memaksakan sesuatu tanpa bertanya pada diri.
Apakah hati kita sudah bersih untuk menerima rezeki yang kita minta? Dan istighfar 333 kali setiap malam adalah cara paling sederhana, namun paling dalam untuk memperbaiki posisi hati kita di hadapan Sang Pemberi rezeki. Jangan takut rezekimu terlambat. Takutlah kalau hatimu terlalu keras untuk menyambutnya. Karena bisa jadi Allah sudah ingin memberi, tapi kamu belum siap menerima. Maka bersihkan dulu salurannya, lembutkan dulu jiwamu, dan biarlah istighfar menjadi alarm malam yang membangunkan ruhmu untuk menyambut rezeki dengan jiwa yang siap dan hati yang lapang. Lakukan dengan istiqomah, jangan menyerah. Karena ketika istighfarmu menjadi rutinitas yang jujur, bukan hanya rezeki yang datang, tapi hidupmu akan terasa cukup, penuh, dan dipenuhi keberkahan yang sulit dijelaskan dengan logika manusia. Bab 5. Menghapus dosa yang tak disadari. Ada jenis dosa yang kita ketahui, dan ada pula dosa-dosa kecil yang sering luput dari perhatian. Dosa karena ucapan yang menyakitkan tanpa niat. Dosa karena memandang dengan niat yang salah. Dosa karena mengabaikan waktu salat. Dan dosa karena merasa cukup tanpa bersyukur. Semua itu mungkin tidak kita ingat satu persatu. Tapi Tuhan Maha Teliti. Ia tahu apa yang tersembunyi dalam pikiran dan mencatat setiap gerak hati yang tidak jujur. Disinilah istighfar menjadi jembatan penghapus, bahkan bagi dosa yang tak kita sadari. Ia membersihkan ruang-ruang batin yang gelap, yang tidak terlihat mata, namun terasa berat di jiwa. Banyak orang merasa baik hanya karena tidak melakukan dosa besar. Padahal dosa yang paling berbahaya adalah yang tersembunyi, yang dianggap biasa, yang dirasa ringan, tapi terus dilakukan tanpa perbaikan. Dan semakin lama ia dibiarkan, semakin tebal dinding antara kita dan Allah. Istighfar adalah cahaya yang mulai mengikis dinding itu. Setiap kali kamu mengucapkan astagfirullah dengan hati yang sadar, kamu sedang menghancurkan satu lapisan kegelapan yang dulu kamu biarkan tumbuh tanpa sadar. Dalam istighfar yang rutin, kamu menjadi lebih peka. Kamu mulai merasa tidak nyaman dengan hal-hal yang dulu kamu anggap biasa saja. Dosa tak selalu membuat kita langsung merasakan azab. Justru seringkali ia membuat hati kita mati perlahan. Kita jadi sulit menangis, sulit merasa bersalah, sulit khusyuk, bahkan sulit merasa nikmat dalam berdoa. Itulah tanda-tanda bahwa hati mulai keras. Dan tak ada yang bisa melembutkannya selain istighfar yang dilakukan dengan kerendahan hati. Maka ketika kamu mengucapkan istighfar hingga 333 kali dalam malam yang sunyi, kamu sedang menghidupkan kembali hati yang telah lama tertidur. Bukan dengan suara keras, tapi dengan bisikan yang jujur dan terus-menerus. Terkadang kita bingung mengapa hidup terasa berat, padahal secara lahiriah semuanya baik-baik saja. Bisa jadi itu adalah akibat dari dosa-dosa kecil yang menumpuk, yang belum dibersihkan dengan taubat. Maka jangan tunda. Jadikan malam sebagai waktu mencuci jiwa. Duduk, diam, dan ulangi istighfar dengan perlahan. Biarkan hatimu berbicara. Tidak ada doa yang sia-sia di hadapan Allah, apalagi doa yang datang dari kesadaran akan kesalahan diri. Dan istighfar adalah doa paling murni dari jiwa yang ingin berubah, tanpa harus menjelaskan panjang lebar kepada dunia. Allah tidak menuntut kita menjadi sempurna, tapi Dia mencintai mereka yang terus berusaha bersih. Mereka yang setiap malam datang dengan hati remuk, tapi tetap datang. Mereka yang berkata, aku mungkin masih banyak salah, tapi aku ingin kembali. Dan 333 istighfar itu adalah bukti keinginan itu. Bukan untuk memamerkan kesalehan, tapi untuk menunjukkan kesungguhan. Karena di hadapan Allah, bukan siapa yang paling suci yang dicintai, tapi siapa yang paling jujur dalam minta ampun. Bab 6. Menjaga hati dari kerasnya dunia. Dunia hari ini bergerak begitu cepat. Semua orang berlomba. Semua ingin diakui, ingin dicintai, ingin dihargai. Dalam keramaian itu, kita sering kehilangan diri. Kita mulai merasa hampa di tengah prestasi. Kita mulai merasa kosong di tengah pujian. Dan tak sedikit yang tiba-tiba merasa sepi, padahal dikelilingi banyak orang. Itulah tanda bahwa hati mulai menjauh dari pusatnya. Bahwa ruh kita telah kehilangan arah. Dan jika tidak segera disadarkan, kehampaan itu bisa berubah menjadi kelalaian yang mematikan.
Disinilah istighfar menjadi kompas yang mengingatkan, membangunkan, dan membawa kita pulang. Istighfar adalah pagar yang melindungi hati dari menjadi keras. Ia seperti air yang menyiram batu panas dalam dada. Setiap kali kita beristighfar, kita sedang menyelamatkan hati dari kekeringan makna. Karena dunia tidak pernah benar-benar cukup, dan pencarian tanpa arah hanya membuat kita lelah. Tapi istighfar mengingatkan kita untuk kembali ke dalam. Ia menuntun kita ke ruang sunyi di mana hanya ada kita dan Allah. Tempat di mana segala kekhawatiran bisa dilepaskan tanpa penilaian. Tempat di mana tangis kita dipahami meski tanpa suara. Banyak orang yang hidupnya baik, karirnya naik, reputasinya harum, tapi hatinya beku. Ia tidak lagi merasa nikmat saat mendengar ayat-ayat Allah. Ia tidak lagi tersentuh oleh tangisan dalam doa. Ia menjadi orang sukses di luar, tapi kosong di dalam. Dan itu bukan karena ia jahat, tapi karena hatinya terlalu lama tidak dibersihkan. Tidak ada waktu untuk duduk sendiri dan mengucap istighfar. Padahal satu-satunya cara agar hati tetap hidup adalah dengan menyiramnya secara rutin dengan zikir dan taubat. Ketika kamu menjadikan istighfar 333 kali sebagai kebiasaan malam, kamu sedang menciptakan ruang untuk memulihkan hatimu dari kerasnya dunia. Setiap lafaznya menenangkan, setiap hembusan nafasnya mengajarkan kepasrahan. Dan di sanalah kamu akan temukan ketenangan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dicari di tempat lain. Kamu mulai melihat hidup dengan cara yang lebih jernih. Kamu mulai bisa menerima bahwa tidak semua hal harus dimenangkan, tidak semua luka harus dibalas, dan tidak semua jalan harus kamu lalui sendiri. Hati yang dijaga dengan istighfar akan menjadi seperti tanah yang subur. Ia mudah ditanami kebaikan. Ia tidak mudah panas oleh iri, dengki, dan kebencian. Ia lembut, sabar, dan mudah bersyukur. Dan dari hati seperti inilah lahir pribadi yang kuat, tapi tidak keras. Tegar tapi tidak kasar. Sabar tapi tidak pasif. Semua itu bermula dari kesediaanmu untuk duduk dalam sunyi, malam demi malam, mengulang istighfar 333 kali. Bukan karena ingin sempurna, tapi karena kamu tidak ingin hatimu mati dalam dunia yang terus-menerus membisikkan pelupa. Bab 7. Saat hati telah jauh, istighfar menjadi jalan pulang. Ada masa ketika seseorang merasa telah terlalu jauh dari Tuhan. Ia merasa terlalu banyak berbuat salah, terlalu lama lalai, terlalu sering mengabaikan panggilan ibadah, hingga malu untuk kembali. Ia berpikir, apakah Allah masih mau menerimanya? Apakah taubatnya masih berlaku? Dalam kesunyian hati yang gamang itu, istighfar datang sebagai tanda bahwa pintu langit belum tertutup, bahwa tidak ada kata terlambat dalam kamus rahmat Allah. Istighfar bukan hanya permohonan maaf, tapi langkah pertama menuju rumah, menuju pelukan Tuhan yang tak pernah pergi, hanya kita yang menjauh. Tidak peduli sejauh apa kamu tersesat, istighfar adalah cahaya kecil yang akan membimbingmu kembali. Seperti bintang di langit malam, ia tak memaksamu kembali, tapi memberi arah. Dan saat kamu mulai mengucap istighfar 333 kali setiap malam, kamu sedang membangun jembatan kecil menuju Allah, bata demi bata. Tidak perlu sempurna, tidak perlu langsung berubah. Cukup datang dengan jujur, karena yang Allah tunggu bukan amal besar, tapi hati yang sungguh-sungguh ingin pulang. Dan dalam pengulangan istighfar itu, jiwa yang lelah mulai mendapat ketenangan. Ada keindahan luar biasa saat seseorang yang dulunya jauh dari agama, tiba-tiba menangis dalam sujud malamnya. Bukan karena diceramahi, tapi karena hatinya disentuh oleh rahmat. Dan rahmat itu seringkali datang dari istighfar yang sederhana, tapi dilakukan dengan kesungguhan. 333 kali setiap malam bukan hanya angka. Ia adalah bentuk komitmen bahwa kamu tidak ingin mengulangi kesalahan, bahwa kamu ingin memperbaiki meski belum tahu caranya. Allah tahu proses itu. Allah melihat niatmu, dan Dia tidak pernah menolak hamba yang kembali, walau dengan langkah yang tertatih. Terkadang, kita malu karena merasa munafik, istighfar di malam hari, tapi masih terjatuh di siang hari. Namun jangan biarkan rasa malu itu menghentikanmu. Justru mereka yang tahu dirinya lemah adalah mereka yang paling dekat dengan pertolongannya. Karena istighfar bukan untuk mereka yang sudah sempurna,
tapi untuk kita yang sedang belajar. Kita yang masih sering salah, tapi tidak ingin larut di dalamnya. Kita yang ingin bangkit, meski perlahan. Dan dengan membiasakan istighfar setiap malam, kita sedang mengatakan pada Allah, "Aku tidak menyerah, aku masih ingin dicintai oleh-Mu." Jangan tunggu hidupmu hancur baru mencari Allah. Jangan tunggu hatimu benar-benar gelap untuk mulai menyalakan cahaya. Cukup malam ini, duduklah dalam sunyi, ucapkan istighfar 333 kali, dan lihatlah bagaimana langit menyambutmu. Tak perlu kata-kata panjang, tak perlu doa yang fasih. Cukup hatimu hadir, cukup air matamu jujur, dan biarkan Allah yang menyempurnakan perjalananmu. Karena sejauh apapun kamu pernah melangkah, jalan pulang itu selalu ada, dan ia bernama istighfar. Bab 8. Dari hati yang lembut, lahir sikap yang bijak. Ketika seseorang membiasakan diri beristighfar, hatinya mulai berubah. Ia tidak hanya menjadi lebih dekat dengan Allah, tapi juga lebih peka terhadap sekeliling. Ia mulai memahami bahwa kesalahan bukan hanya hubungan antara dia dan Tuhan, tapi juga antara dia dan manusia. Maka dari hati yang dibersihkan dengan istighfar, lahirlah sikap yang lembut, sabar, dan bijaksana dalam menghadapi kehidupan. Ia tidak lagi mudah menghakimi, tidak cepat tersinggung, dan tidak suka mencari kesalahan orang lain. Karena ia sadar dirinya pun masih banyak dosa yang butuh dimaafkan. Orang yang banyak beristighfar akan mudah memaafkan. Ia tidak menyimpan dendam terlalu lama karena ia tahu betapa berharganya diberi ampun oleh Allah. Maka bagaimana mungkin ia menahan amarah terhadap sesama, sementara ia sendiri setiap malam memohon belas kasih dari langit. Inilah keindahan dari hati yang dilatih dengan istighfar. Ia lunak, tapi tidak lemah. Ia berani menegur, tapi dengan kasih. Ia tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan kapan harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Istighfar mengajarkan kita untuk rendah hati, karena setiap malam kita diingatkan bahwa kita ini penuh kekurangan. Maka tidak ada ruang untuk sombong. Tidak ada tempat untuk merasa lebih baik dari yang lain. Dan dari kerendahan hati itu, lahir cara pandang yang lebih luas. Kita mulai melihat dunia dengan mata yang lembut, bahwa setiap orang punya beban, setiap jiwa punya luka, dan karenanya kita menjadi lebih ringan, memberi maaf, lebih sabar dalam menghadapi kekasaran orang lain, dan lebih damai dalam menyikapi hidup yang sering tidak sesuai harapan. Seringkali orang bertanya, mengapa setelah saya rutin beristighfar, saya merasa lebih tenang menghadapi orang-orang yang dulu menyakiti saya? Jawabannya bukan karena mereka berubah, tapi karena hatimu sudah tidak sama. Hatimu telah dilembutkan oleh cahaya ampunan. Dan hati yang lembut akan mengalirkan kebaikan, bahkan kepada mereka yang tak pantas menerima. Disinilah kamu mulai memahami hakikat dari kehidupan spiritual. Bahwa tujuan utamanya bukan membuatmu tampak suci di hadapan manusia, tapi membuatmu menjadi cermin kasih Allah di bumi. Jika kamu menginginkan hidup yang damai, bukan hanya di dalam dirimu, tapi juga dalam relasimu dengan orang lain, maka istighfar 333 kali setiap malam adalah jalan sunyi yang penuh makna. Ia tidak hanya memperbaiki hubunganmu dengan Allah, tapi juga menyusun ulang caramu memperlakukan makhluknya. Kamu menjadi lebih pemaaf, lebih tulus, lebih tenang, bukan karena tidak ada masalah, tapi karena hatimu sudah dipenuhi cahaya yang cukup untuk melewati semuanya, tanpa kehilangan arah, tanpa kehilangan cinta. Bab 9. Menerima takdir dengan lapang dada. Tidak semua hal dalam hidup berjalan sesuai keinginan. Ada harapan yang patah, ada rencana yang gagal, ada orang yang pergi dan tidak kembali. Dalam perjalanan yang panjang dan melelahkan itu, kita bisa merasa lemah, kecewa, bahkan marah pada hidup. Kadang tanpa sadar, marah pada Tuhan. Tapi disitulah pentingnya istighfar. Ia bukan hanya bentuk penyesalan atas kesalahan, tetapi juga permohonan maaf atas keluh kesah yang lahir dari hati yang belum bisa menerima takdir. Dalam istighfar, kita mengakui keterbatasan kita sebagai manusia, bahwa kita tidak tahu yang terbaik, dan bahwa Allah selalu punya rencana yang lebih sempurna. Istighfar melatih hati untuk tunduk. Ia mengajarkan kita untuk berhenti menggenggam apa yang sudah seharusnya dilepas.
dan mulai merelakan dengan keikhlasan yang bersandar kepada keyakinan. Ketika kamu mengucap astagfirullah 333 kali di malam hari, kamu tidak hanya membersihkan kesalahan, tapi juga sedang meyakinkan dirimu bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari skenario ilahi yang tidak salah arah. Rasa lapang itu tumbuh bukan karena semua masalah selesai, tapi karena kamu mulai percaya bahwa setiap takdir adalah kasih sayang yang menyamar. Orang yang dekat dengan istighfar akan lebih tenang menjalani hidup. Ia tidak mudah terguncang oleh kegagalan, tidak terlalu bergantung pada rencana, dan tidak cepat kecewa saat doa belum terkabul. Bukan karena ia pasrah tanpa usaha, tapi karena ia tahu setelah semua usaha, ada tangan Allah yang menentukan arah. Dan hatinya telah cukup bersih untuk menerima, bahkan jika kenyataannya berbeda dari harapannya. Inilah kedewasaan ruhani yang tidak semua orang bisa capai, namun bisa ditempuh jika setiap malam kamu datang kepadanya dengan kalimat istighfar yang tulus. Takdir yang pahit menjadi ringan jika diterima oleh hati yang telah lunak karena istighfar. Hati yang rutin bermunajat akan lebih mudah memahami bahwa kehilangan adalah bentuk lain dari penjagaan, bahwa keterlambatan adalah bentuk lain dari persiapan, bahwa penolakan adalah bentuk lain dari perlindungan. Semua pemahaman itu tidak datang dari buku, tidak lahir dari nasihat orang lain, tapi dari percakapan sunyi antara kamu dan Allah. Dalam hening malam, ketika kamu mengulang istighfar 333 kali dengan linangan air mata, atau hanya detak dada yang dalam, maka saat kamu mulai lelah dengan jalan hidup yang berliku, jangan terburu-buru menyalahkan takdir. Duduklah, tenangkan dirimu, lalu mulailah istighfar. Biarkan Allah menenangkanmu lewat kalimat ampunan itu. Dan ketika kamu bangkit keesokan harinya, kamu mungkin masih menghadapi masalah yang sama, tapi hatimu tidak lagi sama. Ada cahaya baru, ada kekuatan lembut yang tumbuh di dalam, dan ada keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak sendiri, kamu bersama Allah, dan Dia tidak pernah salah dalam menulis cerita hidupmu. Bab 10. Ketika istighfar menjadi jalan hidup. Ada satu titik dalam perjalanan hidup seseorang di mana ia tidak lagi menjadikan istighfar sebagai pelarian sesaat dari masalah, melainkan sebagai bagian dari napasnya sehari-hari. Ia tidak menunggu dosa besar untuk memohon ampun, tidak menanti ujian berat untuk bersimpuh di malam hari. Ia menjadikan istighfar sebagai denyut jiwanya. 333 kali, setiap malam bukan lagi tugas, tapi kebutuhan. Ia merasa ringan, bersih, damai, dan dekat dengan Allah. Dan pada titik inilah, hidupnya mulai bertransformasi. Bukan menjadi sempurna, tetapi menjadi utuh. Kehidupan tidak lagi dilihat dari apa yang didapat, melainkan dari seberapa sering ia merasa cukup. Ia tidak lagi terobsesi dengan dunia, karena hatinya telah penuh oleh akhirat. Ia tetap bekerja, tetap berusaha, tetap bermimpi, tapi semua itu dibingkai dalam kesadaran bahwa segalanya hanya alat untuk mendekat kepada Allah. Inilah buah dari istighfar yang istiqomah, munculnya hikmah dalam setiap langkah, rasa syukur dalam setiap nafas, dan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika dunia. Ia menjadi saksi bahwa istighfar yang konsisten bisa mengubah seluruh warna hidup. Orang yang menjadikan istighfar sebagai jalan hidup tidak banyak bicara tentang keimanan, tapi hidupnya sendiri menjadi dakwah yang nyata. Wajahnya memancarkan kedamaian, tindakannya menyejukkan hati. Ia tidak sibuk mencari kesalahan orang lain, karena ia terlalu sibuk membersihkan dirinya sendiri. Ia tidak sombong dengan ibadahnya, karena ia tahu betapa besarnya ampunan Allah yang ia butuhkan. Dan setiap malam, saat dunia tertidur, ia kembali duduk di hadapan Tuhannya, membisikkan kalimat yang sama, kalimat yang telah menyelamatkan jiwanya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Seseorang yang setiap malam beristighfar dengan penuh kesadaran akan mengalami perubahan yang paling hakiki. Ia tidak hanya berubah secara lahir, tetapi batinnya pun tumbuh. Hatinya lebih jernih menilai, lebih ikhlas memberi, lebih bijak menyikapi takdir. Dan ketika suatu hari ajal datang menjemput, ia tidak takut karena ia telah terbiasa menyucikan dirinya setiap malam. Ia telah mengenal Tuhannya, ia telah jatuh cinta pada keheningan bersama Allah.
maka kematian pun menjadi bukan akhir, tapi kepulangan yang dinanti. Sebab ia tahu, ia telah mempersiapkan bekal yang paling utama, taubat dan istighfar yang tak pernah putus. Inilah inti dari semua perjalanan ini, bahwa dengan istighfar 333 kali setiap malam, kamu sedang membangun hubungan yang paling penting dalam hidup. Hubunganmu dengan Rabb yang Maha Pengampun. Kamu sedang mengukir jalan menuju ampunan, ketenangan, dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan diukur dari dunia yang berlimpah, tapi dari hati yang tenang. Maka, jangan remehkan kalimat yang kamu ulang malam demi malam itu. Sebab di sanalah letak rahasia perubahan hidupmu, dan di sanalah cahaya Allah mulai menerangi jalan pulangmu yang sejati. Sahabat jiwa, setelah perjalanan panjang yang telah kita lalui bersama, satu hal yang pasti, istighfar bukan sekadar rangkaian kata. Ia adalah napas kejujuran, detak kesadaran, dan pintu pulang bagi hati yang rindu kepada Allah. Jika malam ini kau merasa lebih tenang, lebih damai, itu bukan karena kata-kata di video ini, tapi karena jiwamu mulai mengenali cahaya yang sesungguhnya. Cahaya ampunan dari Tuhan yang tak pernah menutup pintunya, meski sejauh apapun engkau melangkah. Sebelum video ini berakhir, aku ingin mengajakmu diam sejenak, pejamkan mata, ucapkan perlahan di dalam hati, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Ulangi 3 kali saja dan rasakan getaran yang halus tapi dalam. Itulah hatimu yang mulai bersih, mulai sembuh. Jika video ini menyentuhmu, bagikanlah satu kalimat di komentar. Aku ingin berubah dan aku tahu Allah Maha menerima taubat. Atau tuliskan apapun yang hatimu ingin sampaikan malam ini. Barangkali itu adalah awal dari langkah pulangmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjagamu, memeluk hatimu, dan membimbing setiap langkahmu hingga akhir hayat. Sampai bertemu dalam cahaya yang lebih dalam, di malam-malam yang sunyi dan penuh istighfar.